Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. baru 3 orang yang jawab rupanya dari 15 partisipan yang bergabung. Sekali lagi ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya lumayan lah ya. Masih ada suaranya, alhamdulillah ya. Bapak Ibu boleh ya kalau yang tidak ada uzur syar'i dibuka kameranya untuk menghormati guru kita, dan belajarnya juga akan tambah semangat ketika kita misalkan dibuka kameranya. Sok dijamin, serius. Jadi kita akan tambah serius Bapak Ibu kalau misalkan dibuka kameranya. Kalau nggak ada uzur syar'i boleh temenin saya nih di sini buat buka kamera, tafadol ya. Dengan sangat senang hati saya ajak Bapak Ibu semua untuk buka kamera ya. Tapi kalau misalkan lagi uzur syar'i boleh, nggak apa-apa, ditutup aja. Tapi jangan lupa jangan sampai tiduran ya. Khawatir kalau lagi tiduran ketiduran beneran nantinya. Nanti kelupaan materinya apa ya, sayang banget loh. Coba kalau ibu bapak pelatihan di luar sana, bayar berapa kos hari ini? Mahal loh. Nggak juga ya kos. Mahal juga. Waktunya yang mahal. Nah itu jadwalnya yang Insya susah. Allah. Jadwal beliaunya yang terlalu sibuk. Makanya harus dimanfaatkan Bapak Ibu nih. Baik, puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih diberi umur yang panjang dan masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman maupun nikmat Islam ya. Alhamdulillah masih diberi nikmat makan, nikmat sehat tentunya ya. Di luar sana banyak orang yang sakit, orang yang sudah nggak nafsu makan dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah kita masih diberi itu semua, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang turut tumut atas ajarannya hingga akhir zaman nanti, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di jalannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sangat senang sekali setelah sekian lama, mungkin hampir sebulan lebih ya Coach kita nggak bertemu, dan alhamdulillah di malam hari ini kita masih diizinkan lagi nih untuk bertemu kembali bersama Coach Hari Firmansyah. Masya Allah, mentoring nasional yang sangat luar biasa yang saya tunggu-tunggu kehadirannya. Susah banget Bapak Ibu untuk ngundang beliau nih. Masya Harusnya Allah. kita di tanggal 6 kemarin ya, Iya, dan betul. jadwalnya sibuk banget beliau. Dan alhasil Alhamdulillah. kita geser ke tanggal 13 malam hari ini. Dan alhamdulillah kita dapat jadwalnya ya. Jadi jangan sampai kita kelewatan, jangan sampai nggak dimanfaatin nih. Karena susah banget dapat jadwal. Harus dimanfaatin Bapak Ibu karena nanti materinya daging banget, luar biasa banget ya. Nah, karena itu boleh Bapak Ibu disiapkan minumannya, sambil santai tapi serius ya, sambil santai tapi serius, dan jangan lupa catatannya, itu yang paling penting, catatannya disiapkan ya. Barangkali nanti ada yang hal-hal yang penting yang perlu dicatat, boleh silakan langsung dicatat ya. Baik, saya sudah tidak sabar, mungkin Bapak Ibu juga pun begitu. Maka dari itu saya serahkan untuk waktu dan online-nya kepada Coach Hari Firmansyah. Baik. Tafadhol Mas Kurun Coach. Nuhun, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jelas berarti ini ya, kalau kejawabnya dengan clear kayak gini, jawabnya semangat, insya Allah suara saya juga jelas keterima ya. Baik, sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, ala Nabi representatif dan brand associate. Leresnya Kangnya dipanggilnya kayak gitu ya. Betul, BA dan AR Oke, Coach. Brand BA dan Associate dan AR. Anabi representatif. Iya, dimanapun Anda berada, yang lagi nonton sendiri atau nonton kayak Kak Evi, nontonnya bareng-bareng, berdua gitu ya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat semuanya,
dalam kondisi bahagia semuanya. Allah cukupkan hati kita untuk selalu senantiasa bersyukur kepada Allah. Hari ini berbeda dengan kemarin. Kalau kemarin itu kita ngomongin tentang, masih ingat kemarin ngomongin tentang apa? Tentang apa, Kak? Kak Evi? Tentang building networking. Nah, sekarang kita lebih spesifik lagi, kita ngomongin tentang building support team, membangun support team. Tapi sebelum itu, saya mau tanya dulu sama teman-teman semuanya. Teman-teman, purpose Anda ikutan ala Nabi ini apa sih? Coba. Boleh boleh di unmute ya, boleh langsung ngomong atau boleh di teks gitu. Tolong ceritain dong apa tujuan Anda mengikuti atau bergabung dengan bisnis ala Nabi. Cuan, alright. Siap. Yang lain? Monggo. Boleh unmute. Kak Devi, Kak Widowati, Kak Alfian, Kak Zuhlia, Kak Fira dari Kaltim, Kak Rudi dari kota KBBT berarti Kabupaten Bandung Barat. Ya. Apa? Coba. Apa tujuan Anda? Wasilah kebaikan buat umat gitu. Masya Allah. Nuhun, Kak Devi, jadi wasilah kebaikan buat umat. Baik, terima kasih. Diterima banget. Yang lain, guys. Ayo, yang susah ngetiknya karena pakai handphone, udah bersuara aja, unmute. Kak Fitri udah mau bicara nih, Kak Fitri. Ayo, Kak. Ini lagi di perjalanan, suasananya kurang kondusif, khawatirnya untuk bicara. Tapi enggak ini apa-apa, mungkin jelas agak kok. berisik. Agak berisik kok ya. Ini Ya. clear. Ya, insya Allah kan kita ingin berusaha untuk meningkatkan kecerdasan finansialnya, dapat kemudian meningkatkan kecerdasan spiritual karena di dalamnya juga kan penuh dengan kebaikan, mengikuti sunnah Rasul yang jelas ini ya, dan itu tadi memberikan manfaat untuk orang banyak juga ini. Ya mungkin itu sementara. Siap, hatur nuhun. Terima kasih. Nanti teman-teman akan paham kenapa saya kembali bertanya tentang purpose Anda ikutan ala Nabi. Teman-teman semuanya, kalau belum clear, di-clearkan. Kalau misalkan masih kurang spesifik, dispesifikan. Kita lihat nanti apa kegunaannya kita bertanya yang tadi itu ya. Bismillah. Baik, sahabat-sahabat semuanya. So, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang build super team. Udah kelihatan nih? Udah kelihatan, yes? Oke. Teman-teman semuanya, yang pertama, mari kita lihat. Kenapa sih harus ngetim? Coba. Kenapa harus ngetim? Why? Ayo dong, ngobrol dong. Bang J boleh, Bro J. Kenapa harus tim? Padahal sendirian kalau jualannya keren tuh, soal jualannya banyak, duitnya buat sendiri tuh. Kenapa harus tim? Saling support. Untuk Bisa saling support. Oke, thank you. Yang lain? Kenapa harus tim? Yo. Karena kalau sendirian cepat letih. Kalau rame-rame bisa panjang perjalanannya, Gurunda. Letihnya rame-rame juga ya. Iya. Siapa lagi yang mau bicara? Kenapa sih tim? Kalau ada tim, kayaknya cita-citanya lebih mudah tercapai. Serius? Ada tim ngurusin orang banyak, lo malah jadi pusing, Kak Evi? Enggak, kan kalau ada tim lebih jadi mudah karena banyak yang bantuin. I see. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita lihat ya. Nanti kita akan banyak ditanya jawab aja. Kenapa tim? Sahabat-sahabat semuanya, nomor satu adalah karena ingin lebih jauh jarak yang ditujunya, pencapaiannya, dan karena ingin lebih besar kebermanfaatannya, cuannya, orang-orang yang jadi sehatnya, orang-orang yang jadi tercerdaskannya, orang-orang yang jadi melek finansialnya jauh lebih banyak. That's the first one. Yang kedua, kenapa sih harus tim?
Karena kita nggak sempurna dan perlu disempurnakan oleh kelebihan orang lain. Setuju apa setuju banget? Setuju banget. Setuju. Banget. Setuju. Kak Evi lagi nonton sama siapa nih? Sama Ibu Hasti, reseller Makassar. Reseller Makassar. Kak Iya. Evi nggak sempurna. Kak Evi misalkan orangnya yang sifatnya itu global. Ngelihatnya itu yang gede-gede. Terus resellernya ngelihatnya hal yang kecil, lebih detail, lebih spesifik. Nggak bisa tuh, kalau jalan pengen jauh lebih jauh, nggak bisa pakai sembarangan angkot, pakai sembarangan alat transportasi, nggak bisa. Apa kan yang Hari? Hah? Kangen sama Kang Hari? Kecil. Oh, benar Amerika. Apa sih kakak? Oke. Kita nggak sempurna, kita perlu disempurnakan. Misalkan Kak Evi orangnya global banget, berpikirnya general. Oke, bisa, siap, lanjutkan. Terus resellernya, Kak, untuk bisa ke sana tuh kita butuh alat, kita butuh tools, kita butuh waktu, kita butuh kita butuh perbekalan sekian, sekian, sekian. Perjalanannya jadi indah, kenapa? Ada orang yang tahu tujuan, ada orang yang tahu kemudian ketujuannya dengan menggunakan apa, berapa biayanya, gimana bahan bakarnya, mau makan di mana aja. Itu jadi enak tuh. Ada orang yang sangat detail banget. Semuanya dipikirin kecuali satu, apa? Tujuan. Waduh, rempong dong. Semuanya dipikirin tapi tujuannya nggak dipikirin, kan salah. Maka Allah itu menciptakan kita yang biasanya berseberangan sama kita. Saya orangnya general, saya nggak bisa, bukan nggak bisa, saya malas untuk berpikir detail. Maka datanglah satu tim saya, namanya Kang Teddy. Kalau mikir detail banget. Saya orangnya generik banget, saya orangnya sukanya general banget, yang global-global, yang umum-umum. Datanglah istri itu detailnya luar biasa. Dan biasanya kita kesel tuh sama orang yang punya kelebihannya dia itu adalah kekurangan kita. Saya ulangi ya, biasanya kita kesel sama orang dengan yang dia punya kelebihannya, yang kelebihannya itu adalah kekurangan kita. Bisa dicerna ya? Padahal itu adalah esensi dari tim tuh. Kita itu adalah orang yang perlu disempurnakan. Penting banget. Yang kedua, teman-teman, yang ketiga, teman-teman, ala Nabi udah dikenal sama banyak orang apa belum? Sudah dikenal sama banyak Belum. orang apa? Belum. Belum. Lebih banyak yang kenal apa lebih banyak yang nggak kenal ala Nabi? Banyak Kalau di yang daerah saya sih belum kayaknya. Lebih banyak yang tidak tahu ala Nabi, betul nggak? iya Iya. betul. Yes. Lebih banyak yang tidak tahu ala Nabi. Yang malam hari ini kumpul aja, malamnya masih ini masih berapa orang nih yang sekarang kumpul nih? 20-an. 20-an. 20 orang yang kumpul. Sahabat-sahabat semuanya, pasar Indonesia itu terlalu besar untuk diselesaikan sendiri. That's why kita butuh tim. Ya. Bisa sih jualan sendiri, bisa sih mengedukasi market sendiri, tapi udah kegedean atau mau kayak gimana. Jangankan Indonesia, Makassar aja besar banget. Benar apa betul Kak Evi? Iya betul, betul banget. Maka butuh tim. Nanti nontonnya sekarang berdua, nanti kalau ada lagi nontonnya ber-20. Amin. Amin, nobar. Nobarnya jadi jauh lebih banyak. Nah, kalau sudah ada sekarang, kita butuh, kenapa tim? Nah sekarang, why super team? Kenapa kita perlu super team? Kenapa nggak cuma tim aja? Kenapa timnya harus super? Ayo. Di-sharingkan. Ayo, mari berbagi. Why super team? Kenapa sih harus super team? Kenapa nggak cukup tim aja gitu? Come on guys, dijawab. Biar bisa lebih besar lagi, biar bisa lebih jauh lagi berarti. Mantap, itu menggunakan yang tadi itu ya. Luar biasa. Biar bisa lebih gede lagi, biar bisa lebih jauh lagi. Cakep itu. Teman-teman semuanya kita lihat lagi nih. Kenapa kita butuh tim? Dan bukan cuma tim,
Kenapa kita butuh super team? Karena visinya gede, teman-teman semuanya. Karena visinya besar. Anda punya tim tapi dia cengeng. Anda punya tim tapi dia manja. Anda punya tim tapi dia selalu bergantung sama Anda. Capek itu untuk nyampe ke visi. Why super team? Karena kita punya visi besar. Kita pengen kemudian membuat orang-orang Indonesia jadi jauh lebih sehat, hidupnya jauh lebih sesuai dengan sunnah, menggunakan apa-apa yang Rasulullah pakai untuk menjaga kesehatannya. Kita pengen seluruh jamaah haji Indonesia nanti itu membawa ala Nabi. Saya sih yang pengen membawa fitmi setidaknya ketika hajian. Sehingga ketika hajian nggak banyak yang batuk-batuk. Itu namanya visi besar. Dan visi besar hanya bisa dimakan oleh super team. Nggak bisa tim yang abal-abal doang. Kayak ngontak-ngontak yang punya. Kenapa butuh tim? Karena sahabat-sahabat semuanya kerjaannya juga besar. Ala Nabi ini bukan kerjaan yang kecil. Tergantung sih. Kalau visinya kecil, kerjaannya jadi kecil. Kerjaannya jadi jualan. Kerjaannya jadi cuma nawar-nawarin. Ala Nabi ini visinya besar. Ala Nabi ini bervisi bagaimana Indonesia bisa sehat sesuai dengan tuntunan sunnah. Maka kerjaannya besar. Untuk kerjaan yang besar kita nggak bisa kerja sama orang yang setengah hati. Kita nggak bisa sama orang yang ya udah deh nanti saya ngerjainnya kalau saya lagi ada waktu. Nggak pernah ada waktu karena nggak pernah menyisihkan waktu. That's why we need super team. Sampai sini bungkus? Bungkus lah ya. Yes, makasih Kak Devi. Teman-teman semuanya karena kita punya visi besar dan kerjaannya besar. Sayang banget kalau sekarang kita nganggap kerjaan ala Nabi itu kerjaan yang main-main, guyon, nggak ada ya nyambi lah sambil dapat penghasilan dikit-dikit. Aduh, sayang banget itu bukan visi besar, itu visi kecil cuma buat dompet sendiri mah. Kerjaannya kecil, nggak butuh super team, sendirian aja. Oke. Next, what is team then? Terus apa dong yang dibilang dengan super team? Teman-teman, super team itu yang pertama banget ini melampaui definisi kamus. Super team itu adalah entitas yang hidup dan bernafas yang dipicu oleh kepercayaan, yang dipicu oleh kerentanan. Maksudnya apa Kang Hari? Yang tadi, saya nggak sempurna, maka saya perlu disempurnakan. Dan keinginan bersama untuk mencapai sesuatu yang luar biasa. Keinginan bersama ini tadi yang disebut dengan visi. Untuk mencapai sesuatu yang luar biasa. Saya ulangi ya, super team adalah entitas yang hidup. Entitas itu adalah sebuah hal yang hidup dan bernafas. Benda yang hidup dan bernafas, dan hidup bernafasnya bersama-sama, dipicu oleh kepercayaan, dipicu oleh saling menyempurnakan, dan keinginan bersama untuk mencapai sesuatu yang luar biasa. Maka balik lagi, yang saya inginkan luar biasa apa enggak? Dan ini adalah bukti kekuatan dari koneksi manusia dan keajaiban yang terjadi ketika dia berani bermimpi dan mencapainya bersama. Kalau masih jualan ala Nabi doang mah, untuk nambahin 100.000 wae mah, teman-teman semuanya kayaknya perlu diperbesar lagi. Bukan nggak bagus, itu bagus. Tapi sepertinya perlu diperbesar lagi. Kenapa? Karena super team ini memperlihatkan koneksi, silaturahim, tali yang didasarkan kepada Rahman dan Rahimnya Allah. Dan kemudian sahabat-sahabat semuanya, ketika kita berani bermimpi dan mencapainya bersama, maka insya Allah keajaiban-keajaiban itu akan terjadi. Ciri-cirinya apa nih super team? Super team itu adalah, sahabat-sahabat semuanya, simfoni kekuatan. Saya kekuatannya di mana? Teman saya kekuatannya di mana? Temannya teman saya kekuatannya di mana? Saya punya nada A, teman saya punya nada B, temannya lagi punya nada C. Saya punya do, teman saya punya mi, punya re, sampai lagi do re mi-nya sampai habis. Ketika dimainkan bersama, itu akan menjadi simfoni kekuatan. Itu seperti
Karena ada tim yang besar tapi rapuh, ada tim yang besar tapi kopong. Dia pengennya itu, ini tim semuanya karena saya. Karena saya, penghasilan, pencapaian, prestasi besar karena saya yang memimpinnya. Itu bukan simfoni namanya. Itu namanya ego yang ingin diwujudkan. Nauzubillahimindzalik. Sahabat-sahabat semuanya, super team itu apa? Super team itu adalah kanvas impian bersama untuk menciptakan mahakarya bersama. Kanvas itu, paham ya teman-teman kanvas? Kanvas itu kan tempat melukis, kosong. Kemudian dilukislah bersama-sama dengan berbagai macam kekuatan yang pertama tadi dia punya itu, sahabat-sahabat semuanya, untuk menciptakan mahakarya bersama. Dan setiap orang berhak untuk mencoretkan tintanya, untuk mencipratkan cat airnya, untuk kemudian memberikan warna di kanvas itu. Itu namanya super team. Apapun warna yang diberikan, apapun bentuk yang dilukiskan di kanvas itu tuh semuanya jadi kesatuan mahakarya yang itu tuh memang kanvasnya cuma satu. Nanti orang beli hasil mahakarya itu tuh mahakarya yang memang cuma satu. Super team adalah kanvas impian bersama. Jadi kalau Bro J kerjasama dengan teman-teman yang ada di Jambi, kerjasama untuk apa? Menciptakan mahakarya bersama. Kenapa? Karena ini adalah kanvas impian bersama. Teman-teman, super team adalah tungku pertumbuhan. Waduh, ini bahasanya. Tungku tempat masak. Di mana bakat individu ditempa di atas panasnya kolaborasi. Wah, nanti kita lihat ya. Kenapa kolaborasi itu luar biasa banget. Sahabat-sahabat semuanya, dan kadang-kadang panas. Rasulullah itu membuka pintu ide dari teman-temannya untuk beride ketika Rasulullah punya sebuah permasalahan di depannya. Dan itu tuh kelihatan tuh orang-orang memberikan idenya itu kayak gimana. Salman Al-Farisi memberikan ide untuk membangun parit di kota Madinah. Dan nggak semuanya setuju dengan apa yang dibilang sama Salman Al-Farisi. Kenapa? Karena pada saat itu musim dingin, pada saat itu angin lagi kencang, pada saat itu umat muslim cuma sedikit dan kelaparan, mana mungkin bisa buat parit sepanjang sekian kilometer, sedalam sekian puluh meter. Tapi seperti itulah kemudian bakat individu ditempa di atas panasnya kolaborasi. Abu Bakar itu orangnya sabar, Utsman itu orangnya pandai, Umar itu orangnya keras luar biasa. Ali orangnya berani. Itu kolaborasi yang luar biasa itu. Dan kalau nggak punya tujuan bersama, maka nggak akan pernah bisa jadi simfoni kekuatan, nggak akan pernah bisa jadi kanvas impian bareng-bareng, nggak akan bisa jadi tungku pertumbuhan. Nanti kita bahas panasnya kolaborasi itu di mana. Dan yang terakhir adalah super team itu kayak gimana? Dia adalah konstelasi tujuan bersama. Konstelasi itu kayak gini teman-teman. Bintang-bintang nih sekarang di Bandung lagi cerah meskipun lagi dingin banget. Bintang-bintang yang ada itu di alam semesta, itu tuh dia tuh banyak banget. Dan satu bintang ke bintang yang lainnya, itu tuh saling tarik-menarik sehingga jaraknya itu tetap konstan dan kemudian berputar di dalam putaran yang sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kemudian kenapa si bintang itu bisa dijaga, nggak bertabrakan? Karena ditarik oleh tujuan yang sama. Masya Allah. Makanya namanya adalah konstelasi. Semuanya nyala, semuanya bergerak, insan-insan yang ada di dalam tim kita itu semuanya nyala, semuanya bergerak, ditarik oleh tujuan bersama. Itu super team. Simfoni kekuatan, kanvas impian, tungku pertumbuhan, dan konstelasi tujuan bersama. Dan ini adalah entitas sebuah kumpulan makhluk hidup yang bernafas dan dipicu oleh kepercayaan,
keinginan untuk saling melengkapi, dan keinginan bersama untuk mencapai sesuatu yang luar biasa. Itu super team. Sampai di sini, siapa yang pengen punya super team? Ayo, Cung. Ada? Hadir saya. Ayo, siapa yang pengen punya super team? Mau? Mau banget coach, mau banget. Mau banget, Masya Allah. Siap. Benar. Oke. Makasih Kak Rina, makasih Kak Luz Mitasari, makasih Kak Andriani, thank you. Makasih untuk sudah bercakap-cakap ya. Oke, sahabat-sahabat semuanya, dan sekarang nih sederhana banget, yuk kita obrolin yuk gimana dong sekarang caranya. Tapi sebelum itu saya pengen ngejelasin dulu panasnya kolaborasi itu kayak gimana maksudnya Kang Hari. Teman-teman, ketika kita punya satu orang tim di bawah kita, itu namanya forming. Oh, ada satu tim di bawah kita pengennya tiba-tiba langsung melesat, melejit bersama. Enggak. Habis forming itu kemudian akan muncul yang namanya honeymoon. Wah, sayang-sayangan, asik-asikan, nggak apa-apa, berbeda juga. Yang penting kan kita tujuannya sama. Ya, itu pasti akan ada masanya, tapi setelah itu nanti akan ada juga masanya habis tuh honeymoonnya. Ketika honeymoonnya habis, yang ada itu namanya storming, guys. Storming, you know, storming, storm, badai, dordar gelap. Ya, Kak Evi tadi maaf, temannya siapa Kak Evi yang nonton bareng Kak Evi? Ibu Hasti. Kak Evi sama Ibu Hasti lagi mesra-mesraan sekarang. Kenapa Bu Hastinya baru? Nanti kalau udah agak lama dikit kelihatan, ih Bu Hasti itu orangnya kayak begini ya. Kata Bu Hasti, Evi itu orangnya kayak begini ya. Mulai itu storming. Pasti itu akan terjadi. Ya, tapi jangan khawatir. Kenapa? Karena kita dijagain sama coach kita dijagain sama mentor kita dijagain sama manajemen, kita dikasih norma-norma, kita dikasih penguatan. Ayo kita jalan lagi. La haula wala quwata illa billah. Nggak mungkin jalan kalau nggak punya kekuatan. Terima aja segala macam perbedaan gitu, kata manajemen. Namanya norming tuh. Forming, storming, norming. Apa sih value-nya? Mau kemana sih kita? Kenapa kita perlu melakukan ini secara bersama-sama? Ya kan? Sahabat-sahabat, sekarang aja ala Nabi belum gede. Nanti kalau ala Nabi makin gede, ada aja tuh brand BA, AR yang dibilangin jangan jual lebih murah dibanding sekian ya. Tetap aja ngejualnya lebih murah dibanding yang harga yang sudah ditentukan. Akan ada itu. Nah, yang ngaco-ngaco tetap ada, tapi yang ngaco-ngaco itu bukan untuk dibuang. Yang ngaco-ngaco itu kemudian untuk dinormalkan, dinormkan, bukan dinormalisasi ya. Dikasih nilai-nilai, dikasih norma-norma supaya sesuai kembali di track-nya, on the track. Baru aja setelah itu mah performing. Performing itu kayak gimana? Jualannya bagus, sellingnya oke, edukasi ke masyarakatnya oke, ke keluarganya si AR dan BA ini nggak pernah lupa, oke, performing banget, komisi omset gede, itu namanya performing. Udah ada 2 orang, masing-masing ngerekrut lagi jadi 4, forming lagi, storming lagi, norming lagi, performing lagi, terus saja kayak gitu. Biasanya nih orang Indonesia sangat menghindari storming. Nggak enak perbedaan itu, udah aja lah bersatu. Biarin kacau juga. Nggak kacau, yang itu nggak enak itu malah. Bersatu di dalam kekacauan, menghindari perseteruan untuk kemajuan. Salah. Ini yang biasanya di skip nih sama orang Indonesia. Storming, padahal bertukar pendapat itu sangat penting banget. Berbeda-beda tapi kita punya tujuan yang sama, itu penting banget. Bisa nggak sih dari forming Kang Hari langsung aja ke performing gitu? Bisa? Bisa.
tapi performingnya nggak akan pernah besar. Ya udah segitu-gitu aja. Malas mau ngerekrut AR lagi, malas mau ngerekrut sales lagi, tim lagi. Kenapa gitu? Malas ributnya. Ya udah terus aja. Performingnya nggak gede-gede, kecil aja terus. Kalau orang pengen besar, siap-siap di sini. Wah. Bro J kerja sama Bu siapa Bro J? Sama Mbak Reni, Kang. Sama Mbak Reni. Mbak Reninya hadir nggak sekarang? Beliau lagi ada sakit, diwakilkan. Ntar jadi penyampaiannya, corong untuk ke tim besok. Oke. Mbak Reni punya tim, Bro J di awal-awal forming, wah romantis. Tapi nanti ada perbedaan, Bro J ingin kayak begini, Bu Reni pengen kayak begitu, normal. Itu namanya storming. Dikembalikan lagi, apa sih tujuan kita untuk berbisnis ala Nabi ini? Baru setelah itu perform. Makanya tadi sahabat-sahabat semuanya di yang ketiga, tim super tim itu kan ada 4 tuh. Yang pertama adalah super tim itu simfoni. Yang kedua kanvas untuk mahakarya bersama. Yang ketiga tungku yang panas untuk menyatukan perbedaan kekuatan. Ini untuk kolaborasi di atas perbedaan. Ini nih kolaborasi. Sahabat-sahabat semuanya, collapse itu kalau cuma collapse sedikitan nggak jadi masalah, tapi kalau makin besar makin banyak masalah, disitulah kemudian akan hadir pemimpin-pemimpin yang tangguh dan tim yang tangguh. Next, sahabat-sahabat semuanya. Jadi Kang Hari, apa tuh yang harus saya lakukan untuk bisa building super team, membangun super team? Singkat, padat, jelas. Mudah-mudahan jam 9 kelar. Teman-teman, yang pertama, super team needs Superman. Ayo catat ini baik-baik. Kan sekarang sering dibilang Superman is dead. Yes, Superman kalau sendirian dead lah. Tapi super team nggak mungkin bisa jadi super team kalau kitanya nggak jadi Superman atau Superwoman. Nggak bisa teman-teman semuanya. Makanya kalau pemimpinnya manja, anak-anaknya manja itu pasti. Butuh super team karena, butuh Superman karena super team butuh seseorang yang jadi role model untuk diduplikasi. Mau hujan, mau badai, ketika ada online, saya mau masuk kelas Kang Hari. Itu namanya bukan termotivasi, itu namanya dedikasi, teman-teman. Mau lagi di perjalanan, tidak lagi di perjalanan, ada mentoring, saya siap ikutan karena tim saya ikutan. Itu namanya bukan motivasi, itu namanya dedikasi. Dedikasi itu enak nggak enak, mau ngejalanin, itu namanya dedication. Super team needs orang-orang yang kayak begitu. Super team butuh orang-orang yang seperti itu, teman-teman. Super team butuh orang-orang yang rela berkorban dulu. Yes, betul Kak Zuhlia. Tim itu cerminan dari owner. Makanya kalau ownernya banyak ngeluh, pasti timnya juga banyak ngeluh. Terus kata owner, kenapa sih tim saya banyak ngeluh banget? Ya karena ownernya juga banyak ngeluh. Gitu. Super team needs Superman. So, teman-teman yang hadir di sini siap untuk jadi Superman, Superwoman? Siap. Tapi jangan jalan sendirian, karena kalau jalan sendirian, kata Bro J tadi, gampang capek, mudah lelah, gampang diterkam sama musuh. Kalau jalan sendirian. Jalannya bersama-sama, Anda yang mimpin itu super team. Sahabat-sahabat semuanya, apa sih yang dilakukan oleh Superman itu kepada timnya? Yang dilakukan oleh Superman kepada timnya itu ada 3. Yang pertama adalah divine reality. Mendefinisikan realitas. Yang kedua adalah memberikan harapan. Giving hope. Bro J, saya oret-oretan kelihatan nggak oret-oretannya? Muncul nggak? Muncul, Kang. Muncul ya? Muncul. Oke, khawatir nanti habis oret-oretan ternyata nggak muncul. Yang ketiga adalah
showing the way. Hmm. Nah, ini leader. Mendefinisikan realitas. Realitasnya sekarang itu kayak gini. Ala Nabi itu punya pangsa pasar yang sangat besar, tapi orang-orang belum tahu ala Nabi, sementara pesaing ala Nabi itu banyak banget. Terus gimana dong? Baru giving hope. Ini kesempatannya gede banget. Memang butuh usaha yang gede banget, tapi harapannya juga besar banget. Oleh karena itu, mari kita lakukan A, kita lakukan B, kita lakukan C. Showing the way. Definisikan realitas, giving hope, dan menunjukkan jalan. Itu role model. Aduh Kang Hari, saya nggak punya role model yang kayak gitu. Kita yang jadi role modelnya. Anda yang jadi role modelnya. Nggak usah nunggu. Teman-teman kalau masih ingat tuh ceritanya Ustadz Felix atau ceritanya Ustadz Fatih Karim gitu, ketika Muhammad Al-Fatih bertanya kepada gurunya, Syekh, benarkah pemimpin yang terbaik itu adalah pemimpin yang bisa menaklukkan Konstantinopel? Benar. Oh, berarti nanti pemimpin yang kayak begitu ya yang terbaik. Enggak, itu salah. Berarti nubuat Nabi salah? Enggak dong. Nubuat Nabi betul, tapi bukan nanti. Kenapa sih? Karena saatnya adalah sekarang dan pemimpinnya adalah kamu. Waduh, itu mendefinisikan realitas, memberikan harapan, dan showing the way. Luar biasa ya. Ketika mau memimpin, mau mencari pemimpin regu, Muhammad Al-Fatih nanya, siapa di antara Anda yang mulai dari sejak balik, kemudian tidak pernah lepas sholat rawatibnya? Yang sering lepas sholat rawatibnya duduk, yang nggak pernah lepas sholat rawatibnya silakan tetap berdiri. Siapa di antara Anda semenjak Anda akil balik nggak pernah lepas dari saum Senin Kamisnya? Yang saumnya sering lepas, pernah lepas meskipun rawatibnya terjaga, silakan tetap berdiri. Silakan duduk, dan yang terjaga tetap berdiri. Aduh, yang berdiri makin dikit. Siapa di antara Anda yang masih berdiri, yang kemudian sholat rawatibnya tidak pernah lepas, saum Senin Kamisnya nggak pernah lepas, Qiyamul Lailnya nggak pernah lepas, makin dikit lagi, tapi mereka lah yang kemudian dijadikan pemimpin. Kenapa seperti demikian? Karena beban menyerang Konstantinopel itu gede banget. Di selatnya itu ada rantai yang tidak memungkinkan kapal untuk masuk. Di bukit-bukitnya ada meriam yang paling jauh pada saat itu untuk siap menembak kapal yang kelihatan di depan bentengnya. Maka butuh leader-leader yang teramat sangat taat dan sangat kuat. Bukan kuat dan taat, tapi taat dan kuat. Super team needs Superman. Yang kedua, sahabat-sahabat semuanya, gimana membangun super team? Perlu ada great spirit before grand strategy. Kenapa saya tadi nanya, Anda ngejalanin bisnisnya ala Nabi, buat apa sih? Karena ada great spirit dulu, teman-teman semuanya. Semangat yang besar dulu, visi dulu sebelum strategi. Strategi nanti akan dibahas. Perlu banget Anda dan tim Anda ngebahas strategi. Tapi sebelum itu punya ruh yang sama nggak untuk ngerjainnya? Kita lihat ya. Spirit itu apaan? Ala Nabi sebagai alat untuk semakin dekat dengan Allah. Itu namanya spirit, guys. Ala Nabi itu untuk menjadi alat, kemudian alat itu menjadikan kita semakin dekat sama Allah. Jadi ini tuh bisnis itu alat untuk apa? Mendekatkan kita sama Allah. Yang kedua, nih great spirit nih. Spirit itu cahaya yang besar, semangat yang besar sebelum strategi yang besar. Yang kedua adalah alat untuk belajar dan bertumbuh bersama. Kita harus menekankan kepada tim kita, ini di sini bukan kemudian untuk mencari cuan 100%, karena cuan mah bukan hasil akhir. Cuan mah itu hasil antara, bukan impian yang paling utama, tapi impian antara. Apa impian utamanya? Alat jadi semakin dekat sama Allah, alat untuk belajar bertumbuh bersama. Belajar bareng, tumbuh bareng. Jangan belajar mulu tapi kagak tumbuh-tumbuh.
Paling ditunggu itu kalau pas lagi mentoring. Seru banget. Tapi habis itu jualannya lesu. Itu pret namanya. Ya cuma semangat-semangatan tapi nggak ngasih apa-apa. Sayang banget. Belajarnya semangat, tumbuhnya nggak semangat. Nggak bisa, men. Tim itu belajarnya bareng, tumbuhnya bareng. Meskipun dengan cara yang beda-beda. Tapi masih di dalam satu tim. Ingat yang tadi, kanvas untuk mahakarya? Bro J, kekuatannya misalkan di media sosial, kekuatannya di konten. Teh Reni, Kak Reni, ya betul ya Kak Reni ya? Ya, betul. Kak Reni kekuatannya di modal, di apa, di apa, di apa. Beda-beda itu kekuatannya, tapi untuk mewarnai satu kanvas yang sangat indah. Itu loh guys. Yang selanjutnya, alat untuk cari duit lah. Ya. Tapi ini tuh ketiganya itu alat. Ya. Bukan kemudian tujuan. Teman-teman semuanya, bisnis itu alat. Bukan benar-benar sesuatu yang kemudian jadi tujuan kita. Tuh enggak, ini mah alat aja. Alat untuk cari duit, alat untuk belajar, alat untuk semakin dekat sama Allah. Alatnya. Ya. Alatnya. Wah, kalau udah punya spirit kayak gini nih, Masya Allah. Benar berarti ya. Saya harus ini ngejadiin gimana caranya kalau ada di ala Nabi, ngikutin ceramah-ceramah asatidnya, saya jadi makin kuat nih tauhidnya. Bukan karena ala Nabinya kemudian saya jaya, tapi karena ridho Allahnya yang saya kembangkan ketika saya mengembangkan ala Nabi, ridho Allahnya tuh yang datang. Gitu. Yang kedua lagi. Yang ketiga. Yang pertama tadi super team need Superman, yang kedua adalah great spirit before grand strategy. Yang ketiga, siapkan kelapangan hati. Kira-kira kenapa ya kudu nyiapin kelapangan hati? Why? Ayo. 3. Kenapa harus nyiapin kelapangan hati, guys? Boleh dijawab. Karena membangun super tim itu nggak mudah. Oke, kenapa nggak mudah, Kak? Lelah. Ya karena menyatukan apa ya? Yaitu membangun visi misi bersama kan gitu. Oke. Banyak kepala, makin banyak juga ininya ya. Ya. Siap. Oke. Membuat visi dan misi bersama itu nggak gampang. Ngebuatnya aja nggak gampang, menarik ke visinya aja nggak gampang. Ada aja perbedaannya, Masya Allah. Saya lagi dihadapin sama satu orang, aduh ini tuh kalau nggak kuat-kuat banget, hati tuh kayaknya jadi ikut sempit gitu dengan keanehan dan keunikan satu orang tim saya ini. Oke. Sahabat-sahabat semuanya, maka menyiapkan kelapangan hati itu jadi penting. Kenapa? Karena kita punya visi yang besar. Kita punya tujuan yang besar, nggak mungkin tujuan kita yang besar kemudian harus kalah sama masalah yang kecil. Tapi masalah yang kecil itu ada kok, perlu dipikirin, perlu disolusikan. Tapi jangan berpikir dan mencari solusi di hati yang sempit. Pasti nyarinya sulit. Tak carilah solusi dan kemudian pemecahan-pemecahan masalah di hati yang lapang. Begitu teman-teman semuanya. Mencari sesuatu di tempat yang luas akan jauh lebih mudah dibanding mencari sesuatu di tempat yang kecil yang belum tentu ada jawabannya di situ. Sempit hati dengan lapang hati beda banget untuk memberikan solusinya. Maka siapkan kelapangan hati. Gimana supaya hati yang lapang? Nggak mungkin enggak kalau nggak dekat sama Allah bisa punya hati yang lapang. Hanya mendekat dengan Allah lah yang membuat hati kita kemudian tenang dan lapang. Teman-teman, yang keempat adalah perlakukan seperti ia ingin diperlakukan. Jangan kebalik ya. Kita itu kan selalu bilang perlakukan diri kita, perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Beda, guys. Kak Devi ingin diperlakukan seperti kayak gimana? Timnya ingin diperlakukan seperti kayak gimana? Nggak bisa disama-samain. Punya gaya komunikasi yang berbeda,
punya kemudian permasalahan hidup yang berbeda, punya latar belakang yang berbeda. Maka cari tahu, perlakukan tim seperti ia ingin diperlakukan. Kita kan pengen nih jadi leader yang punya pengaruh. Ini sering banget nih saya bilang, diulang-ulang. Gak apa-apa ya. Kemarin juga sudah, tapi sekarang diulang lagi nggak apa-apa. Kita kan pengen jadi tim yang punya pengaruh. Sementara supaya kita jadi leader yang punya pengaruh, kita tuh harus paham. Kayak gimana sih tim saya itu? Untuk menjadi paham itu kita nggak bisa tiba-tiba paham, kita harus mengenal dia dengan dekat. Untuk mengenal dengan dekat kita harus tahu banyak. Untuk tahu lebih banyak kita harus cari tahu tentang dia. Maka cari tahu Anda punya tim. Tim Anda itu jangan cuma diajakin jualan, tapi ajakin untuk bisa saling paham. Gimana sih latar belakangnya? Kenapa sih begini? Kenapa sih begitu? Saya punya satu cerita teman-teman semuanya. Saya melihat tim saya ini potensial banget. Luar biasa banget. Bagus banget. Ini tuh calon berlian. Kalau di training itu dia oke banget. Di kelas itu beautiful. Maksudnya laki-laki ya, beautiful itu keren maksudnya. Tapi nggak tahu kenapa saya itu kayaknya nggak punya chemistry. Dia tuh kayaknya menutup diri. Saya tuh kayaknya nggak bisa masuk ke dia. Ya jelas lah nggak bisa masuk karena saya nggak cari tahu banyak tentang dia. Di satu kesempatan saya cari tahu tentang dia. Saya bertanya hal yang sangat receh sama dia. Kenapa kok picture profile-nya nggak pernah diganti dari semenjak saya kenal sama kamu? Dari situ dia cerita jadi banyak. Saya cuma cari tahu tentang dia. Saya jadi tahu banyak karena dia bercerita tentang banyak. Dan seketika itu saya jadi jauh lebih mengenal dia. Padahal percakapannya baru berlangsung 30-45 menit. Kemudian saya jadi paham. Oh begitu toh. Dan semenjak saya memahami dia, chemistry itu muncul. Dan pengaruh saya bisa masuk tuh ke dia. Saya suka trainer yang begini begitu, begini begitu. Wah sebelumnya kalau sama dia ini udah bagus tapi kayaknya nggak bisa diajarin deh. Kayaknya saya nggak punya pengaruh yang besar deh. Ya iyalah kitanya juga nggak pernah cari tahu tentang dia. Kita cuma kalau kita nggak pernah cari tahu, kita bukan tahu, tapi kita jadinya sok tahu teman-teman. Sok tahu. Kalau sok tahu, aku tahu kok, aku tahu kok, aku tahu kok. Jadinya sok kenal. Kalau sok kenal jadinya sok paham. Kalau sok paham jadinya punya sok berpengaruh. Capek. Goals-nya apa sih? Awalnya apa sih? Awalnya itu yuk cari tahu tentang teman saya. Tentang teman kita. Tentang tim yang akan bekerja sama dengan kita. Wah ini jam 9-nya udah lewat. Mohon maaf. Sahabat-sahabat semuanya. Dan yang terakhir tentu nggak mungkin yang namanya super team nggak punya strategi. Teman-teman semuanya siapkan strateginya. Belajar dari ahlinya. Ala Nabi udah punya bagaimana mentoringnya supaya strategi yang udah kita punya jadi ngeklik dan jadi masuk. Tapi strategi kita punya, kita nggak punya spirit, nggak kemana-mana itu strategi. Teman-teman, yang terakhir banget dari saya. Pak Renald Kasali ini soalnya saya pakai banget. Pak Renald Kasali itu bilang, zaman sekarang itu zaman yang namanya purposenomics. Purposenomics itu apa? Ekonomi yang berjalan kalau kita bisa menggali tujuan dari setiap orang kenapa dia mau jalanin ini. Itu pula lah yang kemudian saya jadinya bertanya sama Anda ngejalanin bisnis ala Nabi buat apa sih? Saya tanya, oh ada yang jawabannya buat cuan, ada yang jawabannya buat kebermanfaatan, ada yang jawabannya buat edukasi, ada yang jawabannya ingin ngikutin sunnah Nabi, dan lain sebagainya. Purpose itu kalau udah bisa kita gali, dan dia kita yakinkan bahwa saya siap untuk menjadi tim Anda mencapai ke purpose Anda, baru dia mau jalan. Itu namanya purposenomics. Economics yang berjalan karena punya purpose.
purpose yang sama. Cari tahu purpose-nya, sehingga Anda jadi tahu, sehingga Anda jadi kenal, sehingga Anda jadi paham, sehingga Anda kelak jadi punya pengaruh. Kenapa? Karena purpose-nya kena di dia. Sahabat-sahabat semuanya, itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisnis Anda semakin lama semakin besar, dan kita ini kan sifatnya mentoring, maka Anda boleh bertanya kok sama saya di luar materi ini. Kang Hari, gimana ya caranya ya saya ngadepin tim begini begitu. Nah, itu kelebihannya ala Nabi. Nggak cuma ngisi seminar kayak begini, tetapi juga mentoringnya juga dipersilahkan kepada Anda yang membutuhkan solusi, yang membutuhkan persepsi, yang membutuhkan sudut pandang yang lain tentang membangun network, tentang membangun tim. Begitu akangku, mudah-mudahan bermanfaat pada malam hari ini. Silahkan kalau misalkan mau ada waktu lagi dan disepakati sama teman-teman, mau ada tanya jawab, saya ngikutin. Mangga Kang. Masya Allah, syukron Kak Syari. Sami-sami. Singkat, padat, jelas. Ternyata itu Bapak Ibu ya, kuncinya untuk membangun super team. Nah, tadi itu kira-kira ada nggak ya di kita? Kelihatannya simple ya, tapi nggak tahu nih ketika dikerjakan. Mungkin ada sedikitnya obstacle-obstacle, tapi insya Allah kita percaya sama Allah bisa kita lalui ya. Yuk mari yang mau bertanya terkait super team ataupun di luar itu boleh tafadol ya. Silahkan ya. Silakan yang mau Silahkan, bertanya, ini mangga. ilmu mahal nih. Harus dimanfaatin. Bro Jeffrey mungkin. Masya Allah. Mas Jeffrey tuh mau bertanya, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, brother. Masya Allah, ini materinya selalu daging nih, dagingnya. Izin Gurunda, Kang Hari, makasih juga Kang Hamzah kesempatannya. Pertanyaannya kan saat sekarang itu kita bentuk tim nih. Nah, pada saat bentuk tim beda generasi. Nah, beda generasi ini kan menjadi tantangan tersendiri, Kang Hari. Cakep, bro. Gitu. Jadi ya saya sih menyebut diri saya kan milenial lah gitu ya. Sementara tim di kita itu Gen Z gitu. Nah, yang menarik lagi audien yang bakal kita sasar, target marketnya itu sebelum milenial gitu kan. Nah, jadi 3 generasi gitu. Jadi gimana nih mensiasatinya Kang Hari? Nuhun Kang Hari, itu mungkin pertanyaannya Kang. Keren. Masya Allah. Oke, ini nih nanti teman-teman pada ngalamin ini juga nih. Sayanya millennials, tim yang saya rekrutnya Gen Y, yang diurusnya nanti yang punya duit untuk beli Feed Me, yang punya duit untuk beli madu dan lain sebagainya Gen X. Ini kayak gimana? Oke. Saya Gen X punya tim Bro Jeffrey Gen Millennials, dan kemudian pengen ngerekrut yang Gen Z. Gimana caranya? Yang paling pertama banget, teman-teman ini tolong ingetin banget di dalam kepala kita. Jaga persepsi kita. Kalau kita bilang Gen Z ini strawberry generation, bagus di luar, lembek di dalam, selamat. Anda akan ketemu sama orang-orang yang lembek di dalam forever. Ngeri. Emang banyak kok Gen Z yang kemudian kayak strawberry. Banyak. Tapi pasti ada kelebihan di orang-orang yang seperti itu. Belajar. Masih konsepnya sama. Cari tahu supaya tahu supaya kenal, kenal supaya paham, paham, insya Allah nanti pengaruhnya kita punya. Itu aja konsepnya. Teman-teman, ini Gen Z ya. Gen Z itu orang-orang yang terlahir di tahun, kalau Bro Jeffrey itu tahun 80 ke 90, Gen Z itu 90 ke atas ya. Gen Z, betul ya? Antum kan millennials. Millennials itu, oh ya 2000 ya.
Ya 2000 up, Kang. Millennials itu tahun 1980 sampai 2000. Gen Z itu tahun 2000, usianya masih 24 tahun. Teman-teman semuanya, di zaman saya, Gen X, kalau saya mau pergi ke satu tempat, saya akan pakai angkot. Satu, nungguin angkotnya dulu. Benar apa betul? Halo. Kedua, angkotnya udah dapet. Sendirian kita di angkot? Enggak. Supirnya akan bilang, yang jauh merapat, yang rapat, apa tuh? Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Mendekat. Kayak gitu. Oke. Ya, ya. Abis kayak gitu bayar tuh. Udah umpel-umpelan, terus lagi sumu, haredang. Aduh, terus lagi bayar. Terus lagi nggak nyaman aja. Sekarang kita lihat tuh. Baru dari satu alat transportasi aja. Gen Z sekarang. Mau beli makanan, datang ke tempat makannya? Enggak. Pakai apa? Pakai online. Online. GoFood. Shopee Food. Apapun itu. Susah nggak? Gampang banget. Kalau mau pergi apakah dia harus umpel-umpelan? Enggak. Kenapa? Karena dia pakai taksi online. Di taksinya sendirian, di motornya sendirian. Dengan serba mudah. Terus Anda pengen mendapatkan generasi yang kuat seperti Anda, padahal dia dibesarkan dengan semua kemudahan. Nggak bisa, men. Pasti ketemu sama generasi yang kalau dihajar lembek, pasti ketemu. Namun di balik ketiadaan kekuatan seperti kita ini adalah orang-orang yang perlu disempurnakan. Sejago-jagonya Bro Jeffrey jualan online, akan ada nanti masanya orang yang lebih muda, lebih jago dibanding Bro Jeffrey jualan online. Benar apa betul, Bro? Betul, betul. Betul. Millennials itu baru menemukan jualan online-nya. Zillennials, Gen Z menemukan 7.7, tanggal 7 bulan 7, tanggal 8 bulan Agustus, tanggal 9 bulan September, tanggal 10 bulan Oktober. Yang itu tuh dibuat luar biasa dengan harga yang miring, dengan clearance sales, dan lain sebagainya. Itu kerjaan-kerjaannya Gen Z. Dulu kakak-kakak kalau kita mau jual, mau dapat duit gimana ikhtiar kita? Kerjalah. Bisa kerja langsung? Enggak, S1 dulu. Dicek. SMA, SMK yang berprestasi baru bisa kerja. Dilihat dulu tingginya berapa, berat badannya kayak gimana, dilihat tuh. Baru bisa ngasilin duit. Itu juga kalau kita udah jualan habis-habisan. Gen Z sekarang ngasilin duitnya gimana? TikTok, nyanyi-nyanyi di TikTok, dikasih duit, gampang banget. Terus kita pengen generasi yang kuat kita dapetin, padahal dia dibesarkan tidak seperti kita. Kan yang error siapa? Kita. Itu yang perlu Kenapa saya panjang kali lebar nih ngejawabnya? Karena kita sering banget ngelihat yang Gen Y, Gen Y, Gen Z lah yang error. Enggak. Kalau kita masih ngelihat Gen Z error, berarti kitanya melihat dengan point of view yang error. Nggak ada yang error, dia dibesarkan dengan cara, dia menjadi seperti itu karena dia dibesarkan menjadi seperti itu, saya jadi kayak gini karena saya dibesarkan menjadi dengan generasi yang dengan zamannya yang kayak gini, nggak ada yang error. Semuanya adalah anak dari zamannya masing-masing. Yang error adalah kita yang Gen millennials, dan saya Gen X yang nggak mau kemudian berubah ketika ketemu sama Gen Z. Itu error kuadrat-kuadrat. Maka kenali Gen Z, kenali kekuatannya, kenali kelemahannya, kenali kekurangannya. Kasih tanya sama Gen Z. Apa sih purpose kamu tuh? Apa yang bisa aku bantu supaya purpose kamu nyampe? Waduh, Gen Z digituin, Masya Allah, tabarakallah. Tapi kita nggak bisa juga jadi leader yang lembek. Kita harus jadi leader yang kuat, tapi harus menunjukkan kita tuh bukan cuma kuat keluar, tapi lembek ke dalam. Enggak, kita juga kuat ke dalamnya. Saya itu galak ke dalamnya. Maka nanti Gen Z akan ngikutin.
Dia akan jadi kuat seperti leadernya, tapi kuatnya kuat di hal yang berbeda. Yang leadernya nggak punya, tapi dia punya. Langkah first thing first, ayo kita benahi persepsi tentang Gen Z kurang ini, kurang itu. Enggak. Gen Z itu adalah buah dari generasinya, buah dari zamannya. Sama seperti kita adalah buah dari zaman kita juga. Kita. Siap, siap. Hatur nuhun. Oke, barangkali ada pertanyaan lagi nih. Masya Allah, keren, keren, keren. Ini pertanyaannya beda ini. Kalau Yo, yang sudah praktek. agak lain pertanyaannya, soalnya Lain, ya. beliau leader anak-anak muda tuh. Masya Allah ya. Mungkin yang lain boleh, tafadol. Ada pertanyaan lagi? Bu Juhlia, tafadol. Bu. Izin Kang Ili bertanya. Tafadol, Ibu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Zuhlia Kang Hari. Dengan Kak Zuhlia. Di mana Kak Zuhlia? Izin Kak, Kang Hari, Siap. gimana apa namanya caranya untuk meyakinkan investor atau tim pada tim kalau kita itu mau nambah lagi tim, menambah tim lagi gitu. Nah, sementara kalau secara logika ketika kita menambah tim, maka peluang untuk mendatangkan lead itu kan lebih besar. Yes. Kemungkinan untuk closing juga lebih besar. Nah, Benar. tapi secara hitung-hitungan di atas kertas itu profitnya tuh nggak nutup untuk membayar kalau ketika kita menambah tim. Nah, kira-kira solusinya itu seperti apa Kang Hari untuk meyakinkan investor itu, manajer kita lah di dalam perusahaan itu gitu, seperti itu. Terima kasih Kang Hari. Assalamualaikum. Makasih Kak Zuhlia. Oke. Fokusnya leader adalah mengerjakan hal-hal yang penting tapi tidak mendesak. Saya ulangi ya. Fokus kerjanya leader adalah melakukan hal-hal yang penting tapi tidak mendesak. Untuk orang-orang operasional, orang-orang yang di bawah kita, itu kerjaan utamanya adalah mengerjakan hal-hal yang penting dan mendesak. Kak Zulia udah bener banget melihat potensi, kemudian berstrategi, kemudian bilang sama manajernya, bos atau kakak manajer, kakak pembina, kita butuh orang tambahan supaya leads kita makin lama makin besar. Maka kita butuh orang yang kayak si A, kayak si B, kayak si C untuk mendatangkan leads. Mendesak nggak? Kata si manajer. Enggak. Tapi karena ini penting dan tidak mendesak, mari kita berinvestasi di situ. Karena itu tugas kita as a leader. Kalau kita nunggu, kita cuma nantinya kebagian pekerjaan yang mendesak, pekerjaan yang penting dikerjakan di dalam waktu yang mendesak. Mikirnya pasti nggak clear tuh. Maka leader itu di mana ya whiteboardnya? Oke. Leader itu kakak-kakak semuanya. New. Sebentar. Di mana whiteboardnya? Just a moment. Saya nyari whiteboard. Nah, ini dia. Sahabat-sahabat semuanya whiteboardnya Zoom ini sekarang jadi canggih banget, tapi jadi susah-susah saya ngerjain ini. Oke. Teman-teman semuanya. Writing. Ini dia. Nih. Ini adalah pekerjaan yang penting mendesak. Ini pekerjaan penting tidak mendesak. Ada pekerjaan tidak penting tapi mendesak. Ada pekerjaan tidak penting tidak mendesak. Yang dikerjakan oleh para leader bukan pekerjaan yang penting dan mendesak. Ini sudah dikerjakan oleh tim yang di bawah. Contoh, tim yang di bawah itu adalah orang yang nge-handle komplain. Penting nggak nge-handle komplain? Penting. Mendesak nggak? Mendesak lah. Masa komplain kagak di-handle, ngamuk umat itu nanti. Apakah kerjaan seorang manajer? Bukan. Itu kerjaan frontliner tuh. Yang dididik oleh manajer. Mendidik frontliner penting. Mendesak nggak? Enggak usah dididik juga hidup kok. Tapi kalau kita kemudian mau pandai bagaimana bisa
menghandle objection, menghandle komplain, ya kita harus ngedidik. Ngedidiknya itu pekerjaan penting tapi tidak mendesak. Itu sebabnya sering di skip tuh, dilewat aja. Kalau kita nge-skip yang penting tidak mendesak, kita hanya nantinya terkunci di sini kakak-kakak. Kita habis-habisan, nanti habis tenaga kita di sini, nggak bisa berkembang kita. Yang tadi ditanyakan oleh Kak siapa? Kak Zul, itu udah bagus banget. Merekrut orang baru itu kerjaan yang penting tidak mendesak. Merekrut orang, nge-training orang, ngeevaluasi, itu pekerjaan penting. Tidak mendesak nggak? Enggak. Makanya sering di-skip. Padahal nanti kalau udah saatnya kita butuh banyak orang, kita nggak pernah nge-training, waduh pesaing kita udah punya orang-orang yang sudah tertraining tuh. Gimana kemudian caranya ngomong sama bos, sama manajernya? Seperti yang tadi saya ceritain. Pak manajer, Bu manajer, mungkin sekarang keuangan kita belum kuat-kuat amat. Tapi kita itu udah penting banget, udah sangat berkebutuhan banget untuk kemudian bisa merekrut dan mendidik tim kita. Ini tuh penting, tapi memang tidak mendesak amat. Karenanya kita butuh yang namanya investasi. Investasinya bukan cuma di alat, tapi investasinya di SDM. Apakah langsung kemudian cuan? Belum tentu. Tapi ayo mari kita berstrategi. Insya Allah Pak Manajer, 1 sampai 3 bulan dia sudah bisa mendatangkan lead yang bukan cuma lead, tapi mendatangkan transaksi. Cuman saya butuh 3 bulan ya untuk ngelatihnya. Makanya probation itu rata-rata, probation itu apa ya? Uji coba di kantor itu rata-rata 1-3 bulan. Kalau misalkan nggak bagus ya jangan dilanjutin. Kalau bagus, wah Masya Allah, tabarakallah. Gitu kakak-kakak kurang lebih. Insya Allah, syukran Kang Hari. Insya Allah. Kak Zulia dan kawan-kawan, ini tuh pelajaran kita, pelajaran. Sesi kita ini ada manfaatnya nggak kira-kira ya? Ada nggak manfaatnya kira-kira kita? Banyak. Banyak banget, Banyak Coach. banget. Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah kalau begitu. Dikembalikan sama si Akang ganteng. Siap Coach. Masya Allah. Keren. Kalau untuk tidak penting mendesak itu diabaikan aja berarti Coach. Tidak penting mendesak itu thank you banget pertanyaannya. Tidak penting mendesak itu biasanya menyenangkan. Nggak penting mendesak. Scrolling itu nggak penting tuh. Penting. Tapi kayaknya mendesak banget nih kita kalau nggak tahu berita tentang siapa itu namanya Fafa. Bu Fafa. Itu. Kayaknya kan saya kalau nggak tahu kelanjutan Fufu Fafa nanti ketinggalan berita terus aja. Jadi Fufu Fafa. Penting. Aduh, itu penting. Maaf, itu tidak penting, tapi mendesak. Ngebales WA, penting? Penting. Mendesak nggak? Nggak semua WA mendesak, kecuali WA dari istri itu. Mendesak banget. Di luar itu tidak mendesak, tapi pengen aja ngebalas WA. Sehingga terjebak aja tuh di obrolan grup warga, di obrolan grup alumni SMA, basa-basi doang, tapi memang ngerasa kita, ini harus segera di replay nih, kalau nggak di replay nggak enak sama orang yang udah ngirim pesan dan aku udah baca dan udah centang 2 tuh kayak gitu tuh penting, tidak penting tapi mendesak. Yang tidak penting tidak mendesak, wah itu lebih menyenangkan lagi itu. Tidak penting tidak mendesak tapi dikerjain, kan kacrut itu jadinya. Apaan? Tidak penting, tidak mendesak, misalkan rebahan. Rebahan aja terus, tidak penting, tidak mendesak, tapi nikmat terus aja dikerjain. Oh udah. Yang penting-penting pasti kelewat itu karena itu. Nauzubillah min dzalik. Itu tuh manajemen waktu by Stephen Covey berdasarkan Quran surah Al-Asr. Stephen Covey-nya nggak belajar itu, tapi nggak belajar Al-Asr. Kitanya yang belajar Al-Asr. Betapa waktu itu jadi sangat penting banget untuk kita manfaatkan.
Masya Gitu Allah. guys. Siap coach. Ya mungkin ada yang lain satu lagi boleh ya sebelum kita akhiri. Satu pertanyaan lagi, kalau tidak ada ya wes kita akhiri. Kalau masih ada boleh ya. Kalau masih ada yang bertanya boleh. Ini kesempatan langka banget ini, sayang kalau dilewatin. Yuk diluapin aja. Aduh, diluapin. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di kepala boleh langsung. Oke, teman-teman kalau misalkan pengen lebih banyak belajar, saya tuh kemarin ngebuat YouTube tuh tentang membangun tim dengan vibrasi yang baik. Jadi boleh tuh nanti datang ke YouTube saya atau datang ke IG saya. Di IG di IG itu ngomongin the vibes, terus di apa tuh namanya, di apanya tuh, di profilnya itu ada link YouTube-nya, Anda boleh datang ke sana. Begitu IG-nya kakak. apa, Coach? Apanya kah? IG-nya. Oh, IG-nya saya tulisin ya. IG-nya. Nah, boleh nih Bapak Ibu nih. Wah, ilmu banget pasti nih YouTube-nya nih. Iya. Langsung aja di-subscribe nih. Dicek-cek IG-nya juga. Itu dia. Nah, itu IG-nya. Jangan lupa di-follow ya. Bapak Ibu nih, ilmu banget nih. Di link di bio ya, Coach? Link di bio. Siap. Aduh. Yuk, langsung. Teror. Ini udah ada yang story nih. Story in event kita. Ini penting nih untuk yang kayak begini-begini di-storykan. Gitu. Soleh, kaya, dermawan. Masya Allah. SKD Store Official tuh. Followernya baru 18. Baru merintis kan? Iya, nggak apa-apa. Nah, ini investasi namanya. Ini penting tapi tidak mendesak, makanya sering di skip. Ngurusin apa tuh namanya? Media sosial itu. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa banget. Baru yang nge-view-nya dikit, nggak jadi masalah. Begitu kakak-kakak. Baik, Abang Ganteng, tampaknya tidak ada yang bertanya. Siap, waktu Coach. Sudah menunjukkan setengah 10 juga. Setengah 10 juga ya. Mungkin di sebagian area di Makassar mungkin Makassar udah setengah 11 ini guys. Ya. Benar, Coach. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, dibungkus dulu tadi ya materinya. Jangan lupa diaplikasikan, itu yang paling penting. Percuma ya kalau misalkan dikumpulin aja materinya, tapi kita nggak kerjain ya buat apa gitu. Alangkah baiknya ya kita aplikasikan, dapat dikit aplikasikan juga. Yuk sama-sama kita merenungi ya. Sudah dikerjakan apa belum? Nah, yang kemarin juga tuh ya, apa sudah dikerjain apa belum? Nah, coba direnungi, silakan ya, diaplikasikan. Nah, nambah lagi nih malam hari ini, coba dikerjakan lagi, diaplikasikan lagi, lalu dievaluasi. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan Coach. Masya Allah, malam hari ini sangat luar biasa nih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Coach atas waktunya yang segudang kesibukan tapi masih menyempatkan untuk ala Nabi nih. Mudah-mudahan sehat selalu tentunya ya. Jangan lupa terus konsumsi ala Nabinya. Dikonsumsi banget. Saya mau cerita testimoni lagi sedikit sebelum penutup. Kemarin itu saya ngisi training di Cisarua. 3 hari 2 malam. Yang unik Kang adalah ini kondisi lagi sehat-sehat aja. Terus kita sedikit ada event lapangan. Saya belum mandi tuh pada subuh. Kalau biasanya hari pertama mandi itu subuh. Dingin banget kan. Besok-besok mandinya nggak usah subuh. Agak siangan saya bilang kayak gitu. Terus habis main di lapangan sama peserta, saya izin ke Kang Novi, ke tim saya. Kang, aku izin mandi dulu. Saya asik aja tuh mandi. Saya nggak sadar badan saya pada saat itu lagi panas. Tapi karena di gunung ya panas dingin itu nggak kerasa. Padahal habis aktivitas tuh. Saya mandi aja. Mandi itu kurang lebih jam 10-an lah. Zuhur itu tiba-tiba ngocor gitu,
ngocor yang nggak sadar itu, aja gitu. Ih, kok pilek ya? Padahal kemarin-kemarin baik-baik aja, ngefit aja tuh. Teman-teman semuanya dari situ, wah kunang-kunang tuh, kunang-kunang, mata itu merah segala macam. Padahal kita masih punya sisa 1,5 hari training lagi. 1,5 hari lagi training. Pulang dari training, dari Cisarua ke Bandung, waduh di rumah itu bersin, di rumah itu segala macam. Ternyata pileknya cuma sebentar Allah kasih itu. Kenapa? Pada saat itu saya konsumsi Al-Hanafi. Pileknya cuma bentar. Setelah pilek diganti jadi batuk. Dan konsumsi lagi Al-Hanafi. Konsumsinya tadinya 1 saset, sekarang jadi 2 saset. Sahabat-sahabat semuanya biiznillah, Masya Allah, tabarakallah, batuknya nggak lama. Padahal istri itu udah bilang, udah ultimatum, jangan sakit ya. Anak-anak lagi pada sehat. Aduh, kalau suami digituin udah ngerasa bersalah banget. Udah pengen pergi dari rumah, ya Allah. Padahal baru nyampe ya. Biiznillah, saya minum Al-Hanafi. Teman-teman semuanya, Fit Me itu cuma habis 2 saset. Dua paket. Yang isinya 4 ya Kang ya. Fit Me itu yang Fit Me yang kemasan yang packaging bagus ya. Heeh. Hah? 3 apa 4 Kang? 3 saset yang 3 saset. yang pocket ya. Yang pocket. Saya cuma habis 2. Aduh itu Masya Allah tabarakallah. Diminumnya nggak lagi pas siang, diminumnya pas bangun sebelum beraktivitas ya. Kalau nggak pagi-pagi gitu dan sebelum tidur. Siap, Masya Allah. Masya Allah tabarakallah. Tuh kan testimoninya ini sudah direkam nih. Siap-siap aja muncul nih di feed. Iya dong. Siap-siap. Dan malam ini saya langsung ke Jakarta lagi guys. Masya Allah. Jadi kemarin itu pulang dari Cisarua, istirahat sebentar, batuk-batuk yang pilek-pilek itu, minum itu, sahabat-sahabat semuanya bismillah sembuh. Kemudian ke Kalimantan. Kemarin dari Kalimantan pulang, kemudian sekarang ngisi, dan malam ini ke Jakarta karena besok ngisi jam 8. Masya Allah. Alhamdulillah ya, Masya Allah ya. Nabi bisa menyertai kesibukannya. Mudah-mudahan jadi ladang pahala juga nih. Amin, amin. Karena coach hari ini selain ngisi training juga ternyata sambil berdakwah. Tadi kan kita ketahui itu, Masya Allah. Kita belajar surat apa tadi coach? Surat Al-Asr. Surat Al-Asr dan lain sebagainya. Jadi banyak banget mendekatkan kita kepada Allah dan lain sebagainya. Wah banyak. Amin. Ya, mudah-mudahan jadi wasilah kebaikan juga. Dan teman-teman yang belum nyobain, yang belum stok, nah boleh langsung di stok ya. Boleh langsung dicobain ya. Masa sih setingkat reseller gitu belum nyobain? Wah sayang sekali ya. Iya dong, jangan dijualin terus, dipakai. Jualin terus ya. Nah, coba-coba sekali ya, cobain ya, konsumsi. Ya, udah malam juga ini, anak-anak juga udah teriak-teriak nih anak. Cepet kok lama kata anaknya. Itu aja Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa dipraktekkan dan diaplikasikan. Terima kasih banyak. Astaga. Baru 18 bulan coach. Masya Allah lagi lucu-lucunya. Itu teh anak lagi sehat itu teh. Masya Allah ya. Lagi nggak bisa diem. Nggak apa-apa, kalau lagi diem sakit dia. Iya betul. Kayak gini aja. Alhamdulillah ya, masih bisa istighfar terus nih kalau punya anak cowok. Ya baik Bapak Ibu, sudah malam juga nih, sudah 9:30 ya di WIB. Coach, terima kasih banyak nih atas waktunya. Masya Allah luar biasa sekali malam hari ini, daging banget, serius daging banget. Jangan bosan-bosan, jangan kapok-kapok untuk ngisi terus, untuk mentoring terus ya agen kita, reseller kita, BA dan AR kita. Jangan ditinggalin kita sendiri coach. Terus mentoring coach. Karena kalau kita tanpa coach bagaikan debu lah. Gak ada artinya coach. Teman-teman juga ya, sehat-sehat terus, agen dan reseller, semangat terus jualannya, dan ternyata kita ketahui banyak yang membutuhkan sehat ya.
dan mudah-mudahan solusi untuk sehatnya itu dari ala Nabi tentunya. Amin. Karena kita mudah-mudahan bisa kembali ke sunnah ya. Baik, terima kasih semuanya atas waktu yang telah disempatkan. Mari kita tutup sama-sama dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kalau Smitasari, Karina. Makasih Kang Ari, Kang Hamzah. Kang Hamzah makasih, Kang Her makasih, Bro J thank you. Izin pamit langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Izin saya tutup Bapak Ibu, mari.